Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, senang sekali kita berjumpa dalam program Everyday with Jesus. Hari ini saya akan bicara soal keuangan. Apakah mengatur keuangan itu hal yang sulit? Beberapa orang mengeluhkan betapa sulitnya mengatur keuangan. Beberapa orang menceritakan penghasilannya banyak, tapi pengeluarannya jauh lebih banyak daripada penghasilannya yang banyak itu. Sehingga semakin banyak penghasilannya, semakin banyak pengeluarannya, dan semakin banyak juga hutangnya. Kembali ke pertanyaan saya di awal, apakah mengatur keuangan itu sulit? Tentu saja tidak. Kenapa? Secara teori kita sudah mengerti bagaimana mengatur keuangan itu. Yang sulit bukan menemukan caranya, melainkan bagaimana kita mendisiplin diri kita untuk melakukan cara tersebut. Disiplin diri dalam mengelola keuangan itu mirip dengan ketika kita mendisiplin diri untuk melakukan diet. Kabar baiknya, jika Anda berhasil melakukan diet, maka Anda pasti berhasil mengelola keuangan dengan baik. Sebaliknya, kalau Anda tidak berhasil melakukan diet, kemungkinan besar Anda pun tidak berhasil dalam mengelola keuangan Anda. Kenapa saya bilang diet dan mengelola keuangan itu mirip? Pertama, saat kita diet, prinsip ini pasti berlaku. Jika kita tidak mendisiplin untuk mengontrol pola makan kita, maka badan kita pasti melar. Dan kalau badan sudah melar, maka untuk mengembalikan ke posisi berat badan semula, itu sulitnya setengah mati. Jika kita tidak mendisiplin diri dalam mengelola keuangan, maka pengeluaran kita akan membengkak, besar pasak daripada tiang. Kalau sudah seperti ini, maka kemungkinan besar kita akan terjerat dengan yang namanya hutang. Jika sudah terlanjur terbelit hutang, untuk membayar hutang sulitnya minta ampun. Yang terjadi malah gali lubang, tutup lubang. Dan kita mesti tahu, gali lubang, tutup lubang itu cenderung membuat lubang yang digali dan yang ditutup itu selalu lebih besar dari lubang sebelumnya. Maka hal pertama yang saya ingin bagikan kepada Anda, disiplin diri kita untuk mengelola keuangan. Kesamaan kedua antara diet dan mengelola keuangan. Godaan terbesar dalam diet adalah besok merupakan waktu terbaik untuk memulai diet. Saat kita diperhadapkan dengan makanan lezat yang menjadi kesukaan kita, dan biasanya kita akan makan dalam porsi besar kalau kita ketemu makanan itu, maka kita cenderung kompromi dengan niat awal kita untuk diet, sehingga kita berkata bahwa hari ini saya akan memakan, tapi mulai besok saya akan diet. Hari ini boleh tidak disiplin, tapi besok saya pasti disiplin, dan seterusnya saya akan disiplin. Apakah benar esok hari dan hari-hari berikutnya kita akan mendisiplin diri untuk diet? Tentu saja tidak. Setiap kali kita ketemu dengan makanan yang menjadi kesukaan kita, kita akan selalu kompromi. Kenapa? Karena kita tidak punya disiplin. Hal yang sama berlaku dengan keuangan kita. Berapa banyak kita mengerti bahwa kita harus mengetatkan ikat pinggang kita untuk menjaga supaya keuangan kita tetap berjalan dengan baik. Tapi begitu kita ketemu dengan yang namanya promosi, kita ketemu dengan yang namanya sale, kita ketemu dengan godaan-godaan ketika kita jalan-jalan, seringkali kita berkata, hanya kali ini saja saya membelanjakan uang, besok-besok dan seterusnya saya akan perketat lagi pengeluaran saya. Dalihnya, hari ini boleh boros, tapi besok saya akan tebus dengan hemat gila-gilaan. Apakah besok benar-benar dia bisa disiplin? Tentu saja tidak. Setiap kali ketemu dengan godaan yang sama, dia akan terus kompromi, dan selamanya dia tidak bisa mengelola keuangan dengan benar. Persis seperti diet. Diet yang berhasil adalah diet yang dilakukan secara disiplin. Maka mengelola keuangan juga seperti itu. Tanpa disiplin, mustahil keuangan yang sehat bisa tercipta dalam keuangan keluarga Anda. Yang namanya diet itu disiplin tanpa kompromi dan tanpa alasan apapun juga. Demikian juga halnya ketika kita mengelola keuangan. Pastikan tanpa kompromi kalau itu benar-benar bukan hal yang kita butuhkan. Tanpa alasan apapun juga kalau kita mengerti bahwa itu sebetulnya hanya akan memporak-porandakan keuangan kita. Lupakan segala macam teori tentang bagaimana mengatur keuangan keluarga.
sebab itu tidak berguna sama sekali. Sebab kedisiplinanlah yang akhirnya menentukan.